Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Jumat tanggal 15 Mei tahun 2026. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul bab 18 ayat 9 sampai 18. Ketika Paulus ada di kota Korintus, Tuhan berfirman kepadanya pada suatu malam di dalam suatu penglihatan. Jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Sebab aku menyertai engkau dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau, sebab banyak umatku di kota ini. Maka tinggallah Paulus di situ selama 1 tahun 6 bulan, dan ia mengajarkan firman Allah di tengah-tengah mereka. Akan tetapi, setelah Galio menjadi gubernur di provinsi Akaya, bangkitlah orang-orang Yahudi bersama-sama melawan Paulus. Mereka membawa dia ke depan pengadilan. Kata mereka, ia ini berusaha meyakinkan orang untuk beribadah kepada Allah dengan jalan yang bertentangan dengan hukum. Ketika Paulus hendak memulai berbicara, berkatalah Galio kepada orang-orang Yahudi itu, "Hai orang-orang Yahudi, sekiranya dakwaanmu mengenai suatu pelanggaran atau kejahatan, sudahlah sepatutnya aku menerima perkaramu, tetapi dalam hal ini adalah perselisihan tentang perkataan, nama, atau hukum yang berlaku di antara kamu, maka hendaklah kamu sendiri mengurusnya. Aku tidak rela menjadi hakim atas perkara yang demikian." Lalu Galio mengusir mereka dari ruang pengadilan, maka semua orang menyerbu Sostenes, kepala rumah ibadat, lalu memukulinya di depan pengadilan itu. Tetapi Galio sama sekali tidak menghiraukan hal itu. Paulus tinggal beberapa hari lagi di Korintus. Lalu ia minta diri kepada saudara-saudara di situ dan berlayar ke Syria sesudah ia mencukur rambutnya di Kengkrea karena ia telah bernazar. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes bab 16 ayat 20 sampai 23a. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu,
Sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan, tetapi sesudah melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi, dan hatimu akan bergembira, dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. Dan pada hari itu, kamu tidak akan menanyakan apa-apa padaku. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah penderitaan untuk sukacita. Kepada Paulus, Yesus tidak menjanjikan hidup yang nyaman tanpa penderitaan, tetapi menjanjikan penyertaannya. Seorang pastor yang ketika masih menjadi seorang frater skolastik, beberapa kali mendaki gunung Mahawu di daerah Tomohon, Sulawesi Utara. Awalnya ia mendaki bersama dengan teman-temannya. Awalnya memang melelahkan, namun setelah sampai di puncak, segala kelelahan itu tidak ada apa-apanya, berganti dengan sukacita, kebebasan, dan inspirasi. Setelah pengalaman pendakian pertama itu, ia pun menjadi lebih sering mendaki, walau kadang sendirian, kelelahan, seolah tidak ada apa-apanya, malah menjadi musik yang menuntun pada hadiah besar yang akan ia terima di puncak. Saudara terkasih, bacaan-bacaan kitab suci hari ini berbicara tentang penderitaan dan duka cita yang harus dilewati untuk mencapai kemenangan dan sukacita. Dalam bacaan pertama, Paulus yang harus berhadapan dengan berbagai bentuk penolakan orang Korintus terhadap pemberitaan Injil diteguhkan oleh Yesus sendiri. Yesus mengajarkan Paulus caranya sendiri menghadapi kekerasan hati manusia, bukan dengan sulap atau pemaksaan dengan kekerasan, tetapi melalui transformasi hati yang menuntun kesabaran, ketekunan, ketahanan dalam penderitaan, bahkan pemberian nyawa. Dalam bacaan Injil, Yesus mengajarkan hal itu kepada para murid, bahwa penderitaan dan kematian harus dilewatinya dan juga harus dilewati oleh para muridnya untuk memenangkan banyak jiwa dan untuk mencapai kemuliaan hidup. Namun Yesus mengajak para murid untuk tidak berfokus pada penderitaannya saja, melainkan pada seluruh proses dan akhir perjuangan dari perjuangan itu. Yesus sebagai pribadi yang pertama kali mengalami perjalanan pendakian itu, penderitaan untuk mengalahkan maut, menuju kebangkitan dan kemuliaan, kini berbagi pengalaman dengan para muridnya,
sekaligus berjanji menjadi pemandu yang baik. Saudara-saudari terkasih, ada semangat dari kemajuan sekarang ini untuk menghilangkan atau setidaknya mengurangi penderitaan manusia. Namun jangan sampai roh jahat menina-bobokan kita, membentuk kita menjadi orang yang menuhankan kesejahteraan, kesehatan, kenyamanan hidup duniawi yang fana ini, dan mengorbankan nilai-nilai hidup abadi seperti cinta, keadilan, pengampunan, pemeliharaan jiwa, dan kerohanian kita yang menuntut kita untuk melewati penderitaan dalam memperjuangkannya. Semoga hati kita selalu terbuka memahami dan mengikuti kebijaksanaan dari Tuhan Yesus, penderitaan yang menempa jiwa untuk memperoleh kemuliaan. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.